Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu Dewan Penguji yang terhormat, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Leni Ernawati, guru SD Impres Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam kesempatan hari ini, Selasa 19 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021 dengan mengambil tema 1, pertumbuhan dan perkembangan hewan, subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran pertama di kelas 3. Ini kartu tanda peserta yang sudah saya tanda tangan. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera. Lonceng depan gerak, 3 gerak. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti. Siap, Berisa. Mematuhi protokol kesehatan. Masih ingat protokol kesehatan itu? Masih. Apa saja? Mencuci tangan. Lagi? Memakai masker. Lagi? Menjaga jarak. Kemudian? Menghindari kerumunan. Dan yang terakhir? Menggunakan helm. Sanitizer. Baik, tadi pagi siapa yang datang ke sekolah lebih dahulu tadi pagi? Saya, Bu. Lola, kalau begitu untuk mengawali kegiatan kita berdoa dulu. Kita minta Lola untuk memimpin kita di dalam doa. Marilah teman-teman, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk semua. Baik, hari ini siapa-siapa saja yang tidak hadir ketua kelas? Ina dan Kristian, Bu. Ina dan Christian, Ina dan Christian tidak hadir. Alasannya apa? Kami mereka sakit, Bu. Sakit. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita masih belajar tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan baku hidup. Hari ini kita masuk pada subtema 3, yaitu tentang pertumbuhan hewan. Pembelajaran yang pertama. Dalam pembelajaran ini ada 4 mata pelajaran yang kita pelajari, yaitu IPA, kemudian bahasa Indonesia, kemudian
3 dan SDDT. Nah, tujuan yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar melalui PowerPoint ini, anak-anak bisa menentukan kata atau istilah yang terdapat pada bacaan yang akan ditampilkan sebentar tentang kosakata atau istilah tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, setelah itu anak-anak juga dapat merumuskan makna atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Jadi setelah menyebutkan kosakata istilahnya, anak-anak juga bisa merumuskan maknanya, makna dari kosakata yang telah kalian sebutkan itu. Kemudian sebentar juga kalian bisa mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif yang benar. Ya. Kemudian sebentar kalian juga bisa menggunakan media yang konkret seperti lidi atau kacang-kacangan yang kalian sudah bawa tadi, biji-bijian kalian sudah bawa tadi, untuk dapat menentukan hasil kali dua bilangan cacat. Sebentar kita akan belajar tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang. Kita menggunakan biji-bijian. Hari ini kemarin ibu sudah pesan kalian semua bawa biji apa ibu? Kemudian nanti setelah anak mengamati contoh, kalian juga diharapkan bisa memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian yang benar. Paham? Bisa mengerti? Bisa. Oke, kalau begitu kita mulai pembelajaran kita. Semua perhatikan di depan. Coba perhatikan itu. Gambar apakah itu? Ada gambar-gambar apa saja itu? Gambar pertumbuhan ayam. Gambar pertumbuhan ayam. Oke, ada gambar apa saja itu? Telur. Apa lagi? Anak ayam yang baru menetas. Apa lagi? Anak ayam. Nah, setelah memperhatikan gambar ini, kira-kira ada yang bisa menjelaskan bagaimana tahapan atau proses perkembangbiakan pada ayam yang benar? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Lola. Bagaimana Lola? Yang pertama, tahapan pertumbuhan ayam yang pertama, induk ayam bertelur. Kemudian telur ayam menetas. Anak ayam berubah menjadi induk ayam. Oke, baik. Sekarang semua perhatikan di sini. Apa yang sudah disampaikan Lola itu benar ya? Betul yang disampaikan Lola. Jadi tahapan perkembangbiakan pada ayam, yang benar yaitu yang pertama telur, Nah, telur. Dari telur ini dia akan menetas. Nah, dia menetas. Kemudian setelah dia menetas, dia akan menjadi anak ayam. Nah, anak ayam itu kemudian dia bertumbuh, berkembang menjadi induk ayam atau menjadi ayam dewasa. Kemudian ayam dewasa itu dia akan bertumbuh, dia akan berkembang biak kembali, yaitu dengan cara bertelur kembali. Siapa yang di rumahnya ada ayam banyak? Ada ayam banyak. Ada pelihara ayam di rumah? Ada. Semua pasti ada. 1-2 ekor itu pasti ada. Betul tidak? Betul. Nah, kira-kira ada yang sudah pernah lihat ayam bertelur? Pernahkah kalian melihat ayam bertelur? Pernah ya? Ayam bertelur berarti ayam mengeluarkan telur. Ayam mengeluarkan telur. Kemudian ayam itu juga dia mengalami pertumbuhan. Dia mengalami pertumbuhan yaitu dari telur dia akan menetas menjadi anak-anak ayam tadi. Kemudian dari anak ayam dia akan bertumbuh berkembang menjadi ayam dewasa. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan bacaan ini. Sekarang kalian perhatikan bacaan singkat yang ada pada layar. Kalian perhatikan, kemudian kita baca sama-sama. Baca sama-sama. Pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Setiap hari
Oke, betul, tepuk tangan dulu. Bertumbuh, dia semakin besar. Berkembang biak artinya apa? Berkembang biak berarti dia bertambah banyak. Tepuk tangan dulu. Berkembang biak, misalnya saja di rumah Lola punya ayam hanya 1 ekor. Satu ekor ayam saja bisa melangsungkan proses perkembangbiakan. Lola punya ayam betina di rumah. Dia pergi cari lagi ayam jantan. Nah, di situ dia pelihara sudah ayamnya. Supaya ayamnya bertambah banyak. Ketika terjadi perkawinan ayam jantan dengan ayam betina, kemudian di situ akan terjadi perkembangbiakan, ya. Ayam betina akan bertelur, kemudian setelah mengerang selama 21 hari, dia akan menetas telur tersebut menjadi anak-anak ayam. Kemudian anak ayam akan bertumbuh lagi menjadi ayam dewasa. Nah, ayam dewasa itu dia akan bertelur kembali. Jadi berkembang biak itu dia bertambah banyak, Tadinya Lola punya ayam hanya 2 ekor. Dia berkembang biak, dia bertelur, jadi dia berkembang biak. Akhirnya menjadi banyak. Itulah yang kita sebut dengan berkembang biak. Paham? Paham, Nah, sekarang anak-anak, ibu mau tanya. Kalau paham, kalau anak-anak semua paham, sekarang ibu mau bertanya. Kalian berpikir, apa yang terjadi jika ayam itu tidak bertelur? Apa yang terjadi kalau ayam tidak bertelur? Dia hanya 1 ekor saja. Dia hanya 1 ekor saja, artinya dia tidak bertambah banyak. Dia mempunyai keturunan. Iya, dia tidak mempunyai keturunan, dia tetap 1 ekor saja ibu, dia tidak bertambah banyak. Begitu, Jadi harus punya pikiran, berpikir luas sedikit, Apa yang terjadi kalau ayam itu tidak bertelur? Ayam tidak bertelur berarti tidak akan terjadi perkembangbiakan. Ayam tersebut tidak akan bertambah banyak. Nah, apa yang dibutuhkan oleh ayam untuk bertumbuh? Makan. Iya, makan. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Ayam dan setiap makhluk hidup itu harus bertumbuh dan berkembang. Dia bertumbuh apabila diberi makanan, asupan gizi yang cukup. Ayam juga, selain kita manusia atau hewan-hewan lain, ayam juga dia bertumbuh apabila kita memberi dia makan setiap hari, makan dan minum. Nah, kira-kira ayam makan ayam itu apa? Oke, baik. Selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Jadi pertumbuhan itu adalah proses bertambah jumlah dan ukuran. Perkembangan itu adalah proses dia menuju ke kedewasaan. Ya, setiap makhluk hidup itu mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Hewan melakukan perkawinan atau perkembangbiakan untuk melanjutkan hidup dan meneruskan ke keturunannya atau generasinya. Nah, ada beberapa cara hewan melakukan perkembangbiakan, yaitu yang pertama dengan cara atau kita kenal dengan istilah yang kedua dengan cara atau kita kenal dengan istilah yang ketiga dengan cara
ketika kita menggambar, ini kita sudah mulai masuk ke materi SPDP. Ketika kita menggambar, kalian lihat di situ, adakah unsur-unsur garis yang terdapat dalam gambar tersebut? Ada atau tidak di situ? Berikan contoh. Bisa ditunjukkan? Saya maju, bisa tunjukkan. Ayo maju, tunjukkan di situ. Maju. Yang mana yang kita sebut dalam garis lengkung? Bisa ditunjukkan. Ya. Mana? Oke, betul tidak itu? Betul. Itu yang kita sebut dengan garis lengkung. Selain itu di mana lagi? Garis zigzag. Oh, ada garis zigzag juga. Di mana terletak garis zigzag itu? Silakan duduk. Di mana terletak garis zigzag itu? Leher dan di bagian ekor. Oh iya, tepuk tangan untuk keluarga. Ada garis zigzag. Baik, silakan duduk. Nah, yang telah kalian tunjukkan tadi, itu yang kita sebut dengan unsur garis yang terdapat di dalam gambar dekoratif. Nah, supaya kalian bisa menggambar dengan mudah, yang pertama kalian buat pola menggambarnya. Ketika membuat pola menggambar itulah kalian tentukan atau gambarkan unsur-unsur garis. Paham? Pakai on. Oke, baik. Nah, jadi inilah yang kita sebut dengan unsur-unsur garis yang terdapat pada gambar dekoratif. Ada unsur garis lengkung. Ya, itu ya garis lengkung ya. Bisa lengkung dari atas, bisa lengkung dari bawah, bisa lengkung dari samping kiri, bisa lengkung dari samping kanan. Ada garis jantar. Ya, lurus. Ada juga garis lurus, horizontal ya, horizontal, vertikal Itu adalah unsur-unsur garis yang terdapat pada gambar dekoratif. Gambar dekoratif itu apa anak-anak? Semua perhatikan ke sini dengan baik-baik. Gambar dekoratif itu adalah menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif seringkali berupa bentuk tumbuhan, bisa juga bentuk hewan, bisa juga manusia. Bisa juga manusia. Ya. Yang digayakan agar terlihat lebih indah. Yang digayakan agar terlihat lebih indah. Nah, sebelum menggambar hias bermotif hewan tadi, terlebih dahulu kita menggambar berbagai jenis unsur garis tadi. Berbagai jenis garis. Garis yang dapat kita jadikan sebagai bahan dasar menggambar hiasan atau motif adalah yang tadi kita sudah sebut garis lurus, garis mendatar, garis lengkung, garis putus-putus, garis patah-patah. Itu adalah unsur-unsur garis yang kita gunakan ketika menggambar. Bisa paham sampai di sini? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Ketika kalian disuruh menggambar, misalnya ibu suruh gambarlah seekor ayam betina atau gambarlah seekor ayam jantan, kalian pasti sudah merasa sulit sekali, betul tidak? Betul. Supaya kalian bisa dengan mudah bisa menggambar, kalian gunakan pola. Kalian buat pola menggunakan unsur-unsur garis tadi. Seperti contoh itu, yang pertama kita buat pola lingkaran dulu. Kemudian kita buat garis lengkung. Kita masukkan garis lengkung untuk membuat lehernya, perutnya. Kemudian kita masukkan garis-garis zigzag, ya, untuk membagi antara leher dengan perut, untuk membagi leher dengan perut supaya orang bisa tahu, oh ini perutnya, ini lehernya. Nah, kita gunakan unsur garis zigzag, itu kamu perhatikan di situ. Jadi mudah, pada akhirnya nanti akan menjadi gambar ayam yang sangat cantik ini. Bisa kok? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Inilah yang nanti sebentar dijadikan pekerjaan rumah. Kembali ke rumah, kalian coba membuat gambar dekoratif, menggambar seekor ayam, satu ekor saja ayam, menggunakan unsur-unsur garis tersebut. Menggunakan unsur-unsur garis tersebut. Jadi kalian harus gambarnya tahap seperti itu. Buat seperti itu, tahap demi tahap sampai dengan akhirnya dia menjadi seekor ayam. Mengerti? Yes. Oke. Oke.
Baik. Kalau begitu kita lanjutkan ke pembelajaran berikut. Kita belajar tentang perkalian. Nah, perkalian sebagai penjumlahan berulang. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran berikut, kita berdiri sedikit, relax sedikit, kita nyanyi satu kali. Bernyanyi tentang berhitung tadi, maka sekarang kita berhitung ya. Kita berhitung, kita belajar tentang perkalian dengan sifat perkalian sebagai penjumlahan berulang. Kemarin ibu sudah pesan semua bawa biji-biji jagung ya. Semua tahu sudah di atas meja biji-biji jagungnya. Ya, Rani punya mana? Oke. Ada yang masih banyak kan, boleh bagi-bagi teman. Perhatikan gambar tersebut. Gambar apa itu anak-anak? Ada gambar apa di situ? Ada anak ayam. Kemudian ada apa lagi? Ada ayam. Dua kandang ayam ini masing-masing kandang berisi 10 ekor anak ayam. Berisi 10 ekor anak ayam. Kamu perhatikan di situ. Dengan melihat gambar tadi, maka kita dapat tulis dalam bentuk perkaliannya. Dalam bentuk perkaliannya adalah 10 dikali 2. 10 dikali 2. Mengapa 10 dikali 2? Mengapa harus 10 kali 2? Anak-anak? Lola. Mengapa harus angka 10 dan angka 2 di situ? Kita tidak kasih angka-angka yang lain. Karena masing-masing kandang memiliki 10 ekor ayam. Tepuk tangan untuk Lola. Seperti itu. Sama juga. Itu juga jawabnya benar tadi. Ada 10 ekor anak ayam, ada 2 kandang di situ. Nah, Lola tadi memperjelas jawaban Dito karena di situ ada 10 ekor anak ayam yang ada di dalam 2 kandang. Atau ada 2 kandang yang terdapat masing-masing kandang terdapat 10 ekor ayam. Nah, sehingga dalam bentuk perkalian kita tulis seperti itu 10 kali 2. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Ini sudah. Ketika kita mau menyelesaikan perkalian tersebut, kita menggunakan sifat perkalian, yaitu perkalian sebagai penjumlahan berulang. Mudah itu anak-anak ya? Tidak terlalu sulit itu. Tidak sulit. Itu mudah sekali. Dan yang pertama, ketika ada soal-soal cerita seperti ini, kita bawakan dulu dia ke dalam bentuk perkalian ke dalam bentuk matematika. Setelah kita bawa ke dalam bentuk perkalian, kemudian kita selesaikan sudah menggunakan rumus. Nah, di sini kita menggunakan sifat perkalian, yaitu perkalian sebagai penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Dia akan menjadi 10 kali 2 sama dengan 20. 10 kali 2 sama dengan 10. Itu maksudnya perkalian sebagai penjumlahan berulang tadi, anak-anak. Jadi kita jangan langsung menjawab saja Kita gunakan proses dulu sehingga anak-anak bisa tahu bagaimana cara begini perkalian dengan sifat penjumlahan berulang itu seperti ini. Ternyata mudah, apalagi sudah menggunakan biji-biji yang itu. Paham anak-anak? Ya, ada satu soal cerita lagi, perhatikan. Nanda perhatikan sini. Ya, jika Juan memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor anak ayam, maka berapakah jumlah ayam seluruhnya? Ini soal-soal cerita, soal-soal mudah. Nah, untuk menjawab tersebut, kita tulis dulu dalam bentuk perkaliannya. Dalam bentuk perkaliannya tadi kalian sudah menjawab, yaitu menjadi 12 dikali 3. Mengapa harus 12 kali 3? Karena 3
baik. Karena di dalam 3 buah kandang tersebut ada 12 ekor ayam atau 12 anak ayam tersebut terdapat di 3 kandang. Masing-masing kandang tersebut ada 12 ekor ayam. Gitu, ya. Nah, setelah kita bawakan dalam bentuk perkalian tersebut, baru kita selesaikan sudah menggunakan penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Paham? Kita gunakan sifat perkalian sebagai penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya, Lola, dari tadi Lola semua. Bagaimana yang lain juga kok? Ayo. 12 tambah 12 tambah 12 sama dengan 36. Nah, tepuk tangan untuk Lola dulu. Nah, perkalian sebagai penjumlahan berulang. Dia akan menjadi 12 kali 3 sama dengan 12 tambah 12 tambah 12 sama dengan 36. Kita buktikan sama-sama, boleh? Boleh. Oke, sekarang ambil biji jagung. Yang pertama, kandang pertama berjumlah berapa ekor ini? 12. Oke, sekarang kita hitung 12 biji jagung. Taruh di depan. Sama-sama hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sekarang masih ada kah? Atau sudah habis itu? Masih ada. Masih ada 1 kandang. Kandang yang ketiga berisi berapa anak ayam itu? 12. 12 anak ayam. Maka kita hitung lagi 12 anak ayam tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya. Nah, sekarang sudah habis kah? Sudah. Sudah habis kah di situ? Sudah. Di situ kalian sudah hitung masing-masing di situ ada 12 biji jagung. Ada 3 kelompok yang memiliki 12 biji jagung. Sudah. Nah, sekarang kita satukan dia. Kita satukan dia. Ya. Kita jumlahkan atau kurangkan, anak-anak? Jumlahkan. Kita jumlahkan. Kalau begitu kita satukan dia, kemudian kita hitung sama-sama. Mulai 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Berapa jumlah semuanya? 36. Maka benar toh? Maka 12 kali 3 sama dengan 36. Sampai di sini bisa paham? Bisa. Bisa mengerti? Bisa. Paham? Paham. Ini contoh yang ketiga. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nah, yang pertama, bentuk perkalian dan hasilnya dapat ditulis seperti apa itu? Ya, kamu perhatikan situ. Ada berapa buah piring di situ? 5. Ada 5 buah piring. Kemudian ada berapa butir telur di situ? 10 butir telur disimpan di dalam piring, masing-masing piring itu berisi berapa telur? 2 butir telur. Maka ada ditulis 5 kali 2 atau 2 kali 5. Setelah itu kita kerjakan sudah. Kita mencari hasilnya. Operasi perkalian di atas dapat ditulis dalam penjumlahan akan menjadi 5 kali 2 sama dengan 5 tambah 5 sama dengan 10. Atau 2 kali 5 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 10. Paham? Paham. Oke, baik. Kalau sudah paham semua, dari tadi kita sudah belajar ya. Tadi kita sudah belajar semua, mulai dari bagaimana kita menentukan kosakata atau istilah dalam pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kita juga mencari makna dari kosakata tersebut. Tadi kita juga sudah belajar gambar dekoratif. Kita menggunakan unsur-unsur garis di dalam gambar dekoratif tersebut. Dan yang terakhir kita belajar tentang perkalian dengan sifat perkalian sebagai penjumlahan berulang. Paham? Bisa mengerti, bisa paham semua materi yang kita sudah belajar hari ini. Ibu akan balikan LKS, kemudian kalian mengerjakan ya. Berlaku 10 menit saja. Bisa kok? Bisa. 10 menit saja ya. Ya, Bu. Ya, nomor 1 itu pertanyaannya itu
Ibu menyimpan telur ayam ke dalam 3 mangkok yang berbeda. Setiap mangkok mendapat 14 butir telur. Berapa banyak jumlah telur ayam seluruhnya? Sudah? Belum kok? 10 menit saja. Sendiri-sendiri, masing-masing, tidak boleh diskusi. Baik, sudah selesai. Sekarang ketua kelas kumpulkan. Dan KPD-nya bawa pulang. Sudah semua? Baik, anak-anak semua, kelas 3. Kita mengadakan turnamen akademik. Turnamen akademik ini sama artinya dengan kita mengadakan cerdas cermat dengan baik-baik. Ibu akan bagi kalian dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama ibu beri nama telur ayam. Nah, ini kelompok yang pertama. Dan kelompok kedua ibu beri nama kelompok induk ayam. Ketua kelompoknya Dito. Ada 8 pertanyaan yang ibu sudah siapkan. Setiap pertanyaan skornya 20 ketika menjawab benar. Nah, ketika menjawab salah skornya 0. Hadiah ini sangat bermanfaat ya untuk kalian semua. Mau ke timnya ini? Mau. Tidak dapat hadiahnya? Oke, kalau begitu harus semangat untuk merebut ya, semangat untuk merebut untuk mendapatkan hadiah yang tinggi, nilai yang tinggi. Siap? Kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Ini adalah pertanyaan rebutan. Siapa yang mau menjawab? Siapa yang tahu jawab? Siapa yang mau menjawab? Ketuk meja 3 kali, angkat tangan. Nomor 1, sebutkan 3 cara perkembangbiakan pada hewan. Kelompok 1, kelompok telur ayam. Silakan menjawab. 3 cara perkembangbiakan hewan yaitu 1. Ovipar atau bertelur. Yang kedua, vivipar atau melahirkan. Yang ketiga, ovivipar atau bertelur dan melahirkan. Iya, tepuk tangan dulu. Jawabannya benar. Maka kelompok 1 mendapatkan nilai 20. Sekarang nomor 2. Ubahlah operasi hitung perkalian bilangan 6 kali 4 ke dalam bentuk penjumlahan. Ya, kelompok induk ayam. Oke, silakan menjawab. 6 kali 4 ke dalam bentuk penjumlahan. Ya, direbut oleh kelompok 1. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 24. Karena kelompok 1 telah merebut dan menjawab benar, maka dia mendapatkan nilai 20 lagi. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan terakhir. Perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut adalah salah satu gambar, unsur gambar dalam gambar dekoratif. Baik, kalau begitu kelompok 1 silakan menjawab. Gambar garis lengkung. Iya, benar atau salah itu? Skor yang didapat dalam pertandingan ini, kelompok 1, kelompok telur ayam mendapatkan skor, kelompok 1 mendapatkan skor 80. Tepuk tangan dulu. Kelompok 2
tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Lebih khususnya kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan secara bertelur. Dengan cara bertelur atau yang kita sebut atau kita kenal dengan istilah ovipat. Kemudian tadi kita juga sudah belajar bagaimana kita memasukkan unsur-unsur garis ke dalam gambar dekoratif. Agar memudahkan kita dalam menggambar dekoratif, perhatikan. Agar memudahkan kita dalam menggambar dekoratif, maka kita menggunakan unsur-unsur garis tersebut. Ada beberapa unsur garis tersebut. Apa-apa saja sebetulnya? Unsur garis jemput, Apalagi? garis sisa, dan garis datar. Kemudian tadi kita juga sudah belajar berhitung. Kita belajar berhitung perkalian menggunakan sifat perkalian, yaitu perkalian sebagai penjumlahan berulang. Jadi itu saja singkatan materi yang kita pelajari hari ini. Kemudian hari ini kita lihat, Ibu lihat anak-anak semua sudah belajar dengan baik. Ingat baik-baik PR. Tadi kita sudah diberi PR, pulang ke rumah membuat gambar dekoratif hewan. Oke, kalau begitu kita akhiri kegiatan kita hari ini. Kita berdiri semua dulu, kita yel satu kali. Yel sika ya. Oke. Sika ya. Oke. Nah, Sika Jaya. Tetap di tempat semua, perhatikan ke sini, dengar baik-baik ya. Sebentar, pulang ke rumah, langsung ke rumah masing-masing. Tidak boleh bermain di jalan. Jangan membuat orang tua kita di rumah menjadi cemas karena anak-anak belum pulang sampai di rumah. Kemudian jalan di pinggir jalan. Ketika mau menyeberang, lihat dulu kiri kanan kendaraan baru boleh menyeberang. Ingat, besok kita tetap datang sekolah seperti biasa.